nih kita udah sampai di Haji Nawi, Pak Tirto. Mau kemana kita emang sekarang? Kita mau nyari hidden gem. Oh, di mana Ya, hidden gem? di sini nanti kita jalan kaki. Ini udah ada apa namanya petunjuknya. Oh, ke sana. Ini kita seperti mencari harta karun ya. Oke, langsung Ayo kita aja, langsung let's jalan go. yuk. Mana nih Pak Tirto? Ini kayaknya lewat sini nih. Ini aku tahu nih pasti Ayo nih. deh, ayo deh. Nah itu dia tuh. Oh, terus. Terus itu kayaknya belok ke sana. Ini mana ya? Berarti lewatnya kayaknya sana. Sana deh, sana nggak sih Pak Tirto? Sana ya, coba sana yuk. Ini kayaknya ini bener nih. Wah, Yakin WC ini nih. ya. Di sini nih, yakin Oh, aku. ini. 100% nih. Ini ya. Coba dilihat. Dilihat lagi ya. Oh, ini nih ada. Nah, nih. Ya. Nih, itu Oke, ya. oke, sip, Itu sip, di sip, situ. sip. Jadi, ini nih kayaknya nih. Oh, Anda ini. sudah tiba katanya Oh, tuh ya. mantap. Ini dia nih. Loh, ini mah kayak pernah lihat. Iya ya. Familiar banget ini tempat ya. Tempat apa ini? Kayak kantor kita. Iya, ini mah kantor kita nih. Aduh. Kita. Mana sih nih? Mana sih? Waduh deh, coba. Ayo. Mana ya hidden gem-nya ya? Loh, ini dia nih hidden gem-nya. Halo. Ini. Wah, Ini dia nih. Halo teman-teman The Chapter, kembali lagi di The Chapter bersama aku Diajeng dan Pak Tirto cadangan. oh ini Pak Tirtonya ada yang beda wajahnya ya guys ya, tolong dilihat dicermati Iya. apa yang beda nih dari yang Iya, sebelumnya. biasanya kalau ban cadangan itu kan lebih kecil ya, kalau ini lebih besar. Oh, yang bilang ya teman-teman ya. Bedanya itu. Oke, hari ini kita mau ngobrol apa Pak Tirto? Kita mau ngobrolin jalan-jalan, ngobrolin hidden game, Iya. dan Bukan kagem, bukan kagum ya. paham? Iya. Jadi jalan-jalan yang ada haltenya. Gimana Suka tuh haltenya? jalan-jalan. Iya. Kita di sini udah ada Nggak jalan-jalan doang, Hah? makan-makan juga. makan-makan ya, Betul. bener. Yang Poinnya enak-enak makan- lah. pokoknya. Iya. Cari-cari gitu kan, petualangan. ya kan? Ini kayaknya teman-teman Gen Z, milenial seneng Hmm. banget sama yang namanya hidden game, hidden gem. Iya, hidden gem, Iya, benar. jadi kita langsung aja mungkin kita sambut narasumber kita hari ini. Ada Mas Bowo. Halo. Ini Mas Bowo ini selaku co-founder dari Halte ke Halte. Kalau teman-teman pernah denger apa itu dari Halte ke Halte, mungkin nanti lebih detailnya kita bisa ngobrol banyak ya Pak Iya. Tito sama Mas Bowo gitu. Kalau teman-teman mau nanya, komen-komen boleh di kolom Boleh komentar langsung. apa yang teman-teman pengen tahu nih dari Halte ke Halte gitu ya. Kenapa kita bisa ngobrolin soal makanan, terus juga jalan-jalan gitu. Apa hubungannya sama dari Halte ke Halte nih, kita ngobrol banyak sama Mas Bowo. Halo Mas Bowo. Halo, Diajeng dan Pak Tirto. Iya. Apa kabarnya Mas? Baik-baik. Gimana kabarnya? Iya, tadi Baik. ke sini naik itu juga halte. Naik MRT Oh, langsung terus ditembak ya pertanyaannya. naik MRT terus karena mendung. Biasanya sih kalau mama nggak mendung aku jalan kaki Oh, tuh jalan dari kaki. Haji Nawi kan. Berarti dari Haji Nawi ke sininya naik? Naik ini apa ojek Oke, online. oke, masih transportasi Iya, umum Iya, lah iya ya. transportasi Oke, umum masih- tapi bukan yang massal Betul, ya. betul. Oke, Ini oke. mungkin langsung Pak Dito pengen oke. nanya tadi, kayaknya pengen Ya. nanya apa gitu. Nah itu aku tuh sebenarnya pertama denger apa dari halte ke halte itu ya, Menarik ya? mikirnya tuh kayak apa? Mikirnya kayak oh ini jangan-jangan akun yang buat ngasih tahu orang-orang yang mau naik transportasi umum Iya, di pikiran Biar- gue gitu, heeh, bener. biar nggak salah Iya, naik jurusan. betul. Iya, tak kira itu ternyata pas aku cek ya kan ternyata ini banyak lebih kayak apa ya, kalau zaman sekarang tuh walkthrough kali ya buat unlock hidden gem gitu Iya, kan. iya, iya, Kalau iya. anak main game biasanya kan pakai walkthrough gitu ya. Mm-mm. Nah, ternyata itu gitu. Iya. Nah, aku jadi penasaran juga sama konsep sama ide awalnya tuh gimana sih Mas kok bisa bikin yang namanya DHKH ya, Iya. Iya, singkat iya. ya. Ada unsur pengalaman pribadinya nggak sih gitu, Iya, atau ngelihat apa terus bikin Iya, gitu, iya. atau gimana itu Mas? Jadi tahun 2007 tuh aku kan ke salah satu kota di negara ASEAN, Bangkok. Itu ada artikel majalah Travel Leisure Southeast Asia itu ngebahas tentang salah satu artikelnya tempat-tempat menarik di sekitar stasiun BTS atau MRT Bangkok Iya, gitu iya, tahun iya. 2007 ya. Kita
di saat itu kita udah ada TJ kan. Nah saat itu aku mikir, wah suatu saat kalau Mama Jakarta punya MRT, pengen nih bikin kayak gini gitu. Nah loncat ke 2018, saya kan karena nggak punya kendaraan pribadi, saya naik transportasi umum TJ waktu itu kan. Jadi tiap meeting itu, misal meeting ke Tirto misal naik TJ gitu. Nah itu biasanya saya akan makan mie atau makan bakso deket halte atau stasiun. Dan waktu itu saya post di Instagram pribadi, terus banyak yang kemarin makan baksonya di mana sih, atau mie ayam kemarin yang lo post di mana sih. Tapi saya tuh nggak post di Instagram pribadi, tapi nggak di post di feed ya, cuma Instastory, dan saya selalu suka lupa gitu. Terus akhirnya si teman saya ini bilang, lo bikin deh akun makanan, karena kok gua lihat makanan-makanan yang lo post tuh enak gitu. Ya udahlah, mikir apa ya, dari kombinasi travel leisure Southeast Asia, saya juga naik TJ. Terus kan food vlogger kan udah banyak ya nama-namanya. Yang unik apa ya? Ya udahlah saya bikin dari halte ke halte ya, tempat platform sosial media yang merekomendasikan tempat makan, tempat menarik seperti galeri museum di sekitar halte atau stasiun. Tapi itu berarti emang hobinya Mas Bowo bertransportasi umum, terus juga nyari kuliner gitu? Iya, keseharian saya naik transportasi umum dan memang seneng sama warung-warung UMKM ya yang di Jakarta, karena menurut saya itu Jakarta itu hampir semua masakan Indonesia itu ada di Jakarta gitu. Jadi emang suka belusukan dulu nih kuliner ya. Jalan-jalan, jalan kaki, naik transportasi umum gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan tadi pengalamannya Mas Bowo kan juga ke Bangkok gitu ya, ngelihat ada majalah gitu kan yang mengulas soal itu, makanan di halte. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya ada nggak sih Mas yang membahas soal itu juga? Kalau majalah mungkin nggak tahu ya, karena sekarang semua orang serba serba online ya. Kalau dulu majalah cetak sih orang kita masih beli ya. Sekarang sih kalau di Indonesia aku kurang tahu ya untuk majalah cetak yang istilahnya yang ngebahas tempat-tempat kayak UMKM atau tempat-tempat menarik di Jakarta gitu sih. Oh ya, tadi kan dibilangnya hidden gem ya. Nah, kalau di KKH itu nyebutnya permata tersembunyi. Karena kami itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dia pakai bahasa Indonesia ya teman-teman ya, permata yang tersembunyi. Iya, gitu. Melestarikan bahasa Indonesia juga gitu. Iya. Oke, ini tapi kalau dari namanya halte ke halte itu spesifiknya makanan di dekat hanya di halte aja atau mungkin bisa di stasiun juga? Oh ya, jadi sebenarnya di HKH itu nggak hanya cuma di dekat halte, tapi kita juga di stasiun. Karena kan transportasi umum di Jakarta nggak hanya TJ ya, ada KRL, LRT, sama MRT gitu. Jadi nggak hanya cuma halte TJ, tapi juga stasiun-stasiun kereta gitu sih. Dan tadi dibilang di awal kan Mas Tirto ini bilang kalau dikira ini kayak akun informasi tentang halte ya. Betul. Nah itu awal-awal kita dibikin itu juga dikira kami itu customer service-nya Transjakarta, padahal enggak. Jadi banyak tuh DM yang kayak, Min aku dari Tangerang mau ke Blok M naik TJ apa yang seperti itu tuh ada gitu. Dan waktu itu sering kita jawab sih kayak maksudnya kayak kamu mesti naik kereta dulu sampai sini, terus habis itu oper TJ nomor berapa gitu. Berarti Mas Bowo hafal banget sama rute-rute KRL, TJ, hafal, dan kadang juga buka Google Maps kan, karena di Google Maps itu juga kalau kalian klik Jakarta, misal klik Jakarta itu di scroll itu di bawahnya juga ada rekomendasi DAKH gitu. Berarti dipilih nama dari halte ke halte itu emang awalnya karena ngebantu itu gitu. Iya, karena hop on hop off halte, tapi intinya ya sebenarnya itu namanya, tapi misi kami ya mengajak orang naik transportasi umum, terus mempromosikan UMKM sama mengajak orang jadi cinta sama kotanya sendiri ya, khususnya sih Jakarta gitu. Oke, tapi pertama kali mulai ada tantangan nggak Mas? Sebenarnya nggak ada ya, awal-awal kita juga post foto, terus tantangannya sebenarnya kalau Mama kita informasi, kalau Mama UMKM yang kita promosiin kan UMKM itu tidak punya jam yang tetap ya, jam buka ya, kadang libur, kadang bisa liburnya 2 hari, nggak seperti yang restoran yang udah establish punya sosial media, besok saya libur itu diumumin. Nah kalau UMKM kan nggak ya, jadi tantangannya di situ. Sempat kita promosiin bebek goreng Cak Malik yang di Sarina itu waktu itu kita promosiin, terus alhamdulillah follower kami mencoba kan. Nah di situ tuh sempet tuh lama, seminggu 2 minggu nggak buka. Kenapa? Terus akhirnya
akhirnya kita punya kontaknya, ternyata lagi pulang ke Madura, ada kawin, ada menikah gitu. Jadi menikahnya bisa sampai sebulan 3 bulan kayak gitu. Tapi ada nggak sih yang marah-marah gitu, aku nggak mau gitu? Ada nggak ada sih, karena kita itu kalau review itu datang makan ya kayak orang awam, masuk ke warungnya diam ya, kayak tidak atas nama DHK, nggak pernah bilang saya dari DHK mau review, nggak pernah. Karena awalnya kami itu bikin emang kita nggak mau ketahuan kan. Jadi ada Haltemin 1 sama Haltemin 2 yang di belakang layar ini, Haltemin 2 yang nggak boleh ketahuan gitu. Jadi kita juga nggak pernah ngaku. Berarti kalau panggilan ke audiensnya apa, kan Haltemin itu untuk adminnya, kalau ke teman-teman audiensnya panggilan? Kita manggilnya Halteman. Halteman. Halteman ya. Terus itu ada kriterianya nggak sih itu Mas Bo? Kalau kriteria yang ini nih harus kita review gitu, atau harus yang legend, harus yang rasanya spesifik kayak apa gitu, atau subjektif lidahnya siapa nih, ada kayak gitunya mungkin. Iya. Jadi sebenarnya kita itu kan fokusnya di UMKM sama masakan khas Indonesia. Kalau dilihat kan masakan-masakan yang kami review Indonesia banget kan. Nah, kombinasinya sebenarnya semuanya sih, itu legend juga, asal itu UMKM, dan biasanya kita suka yang gerobakan, yang kecil, atau enggak rumah yang kecil yang tidak punya banyak cabang, yang kayak gitu-gitu biasanya kita akan review gitu. Terus masalah lidah memang subjektif ya. Jadi sebenarnya kalau mau review DHKH, karena kita timnya 2, itu biasanya kita akan coba dua-duanya, Haltemin 1 sama Haltemin 2. Jadi kalau mau misal salah satu, menurut aku agak kurang nih gitu, itu kita bisa nanti deh balik lagi gitu. Atau enggak, menurut kami ada juga warung yang kadang kita datengin, wah ternyata enak nih, nanti dulu deh kita mau coba menu yang lain, bisa sampai 3 kali dikunjungin baru kita post gitu. Kalau Pak Tirto punya ini nggak, rekomendasi hidden gem? Permata tersembunyi. Permata tersembunyi. Kebiasaan hidden gem nih Mas, maaf nih. Nggak apa-apa. Permata aku cuma taunya Uut Permatasari. Makanan Pak Tirto. Makanan apa ya? Apa yang deket-deket sini ada nggak? Di Abdul Majid atau apa? Cuman nggak tahu ada transportasi umumnya nggak ya? Ada kayak tempat jualan pecel lele gitu, tapi ada ayam kampungnya gitu. Oh ya, di mana? Namanya pecel lele kosan atau apa gitu. Ada kosan-kosannya gitu. Tapi biasanya sih dilalui sama Mikrotrans ya. Jakarta itu kan sekarang ada Mikrotrans juga, dan itu kita juga di Asem 2 itu Mas. Bisa jadi itu deket stopan Mikrotrans yang kayak gitu-gitu. Kita biasanya review juga yang kayak gitu. Biasanya review juga kalau Mikrotrans ya. Jaklingko itu Jaklingko ya. Orang biasanya nyebutnya Jaklingko, padahal itu sebenarnya sistemnya kan. Tapi kita nyebutnya Mikrotrans. Dan itu gratis, tinggal tap aja, nggak bayar. Dulu aku punya di daerah Palmerah, di dekat stasiun Palmerah. Apa namanya? Mie ayam. Gerobakan tapi dia selalu rame sama Terus sekarang masih ada? Masih ada Mas sekarang. Itu enak banget mie ayam. Dekat stasiun Palmerah. Iya benar. Oh ya, nanti aku ini deh. Boleh ntar dicoba-coba. Iya. Banyak sih ya kayaknya ya kalau di Jakarta. Jakarta banyak banget. Kira-kira luas banget kan? Masih ada yang banyak belum ke ekspor. Banyak. Karena Jakarta sendiri tuh luas banget. Terus TJ itu juga jalurnya banyak, terus nanti juga akan MRT juga ada fase 2 sampai kota gitu, terus ada lagi LRT Jabodebek gitu kan, jadi banyak. Jadi kita kalau mama kekurangan sih nggak hanya waktu kita untuk review aja, biasanya seminggu kita akan 3 atau 4 kali nyari rekomendasi gitu. Itu kalau untuk nyarinya biasanya mencar atau memang langsung Mas Bo juga yang turun untuk? Saya turun sama berdua biasanya. Banyak saran-saran dari audiens juga nggak Mas? Biasanya ada sih, kayak misal kita ngepost misal bakso gitu ya, bakso Malang. Biasanya di komen itu ada udah cobain yang bakso Caksu di Jakarta Timur belum, atau yang kayak gitu. Biasanya dari situ, dari komen-komen atau enggak dari DM itu bisa ada rekomendasi. Biasanya kan kami catat gitu. Nah, apa namanya? Kan ini dari halte ke halte gitu ya. Berarti dan konten-kontennya itu kan ya udah kelihatan spesifik ininya ya, arahnya gitu. Nah itu sebesar apa sih jaga konsistensi kontennya gitu Mas? Dan kalau misalkan harus konsisten kayak gitu kan, gimana caranya biar nggak ngebosenin ini kontennya gitu? Itu tuh ada nggak Mas kayak gitu?
Kalau dari DHKH itu kami selalu berfokus atau kembali lagi ke misi kami sih. Kami mengajak orang untuk naik transportasi umum, terus kita juga mempromosikan UMKM, sama mengajak orang jatuh cinta sama kotanya Jakarta. Nah, Jakarta sendiri, DHKH itu juga nggak hanya cuma mempromosikan tempat makan kan, tapi juga galeri atau museum. Sementara Jakarta kan juga galeri dan museum itu tiap 2 bulan atau 3 bulan itu selalu ada pameran baru kan, dan itu menurut saya itu buat warga Jakarta itu tiap weekend itu nggak akan ada yang istilahnya lo nggak, misalnya kalau mager itu selalu ada yang bisa dilihat di Jakarta gitu. Nah kalau DHK selalu ya gitu tadi, kita tetap fokus di UMKM-nya sih, sama ngasih arah di tiap videonya. Kalau kamu lihat tuh selalu ngasih arah naik transportasi umumnya naik apa, terus keluar misal pintu apa yang kayak gitu-gitu. Jadi biasanya yang orang lihat mungkin yang nggak ada di konten food blogger yang lain tuh mungkin itu ya. Jadi kayak konten kita cara menuju ke sananya ya dengan naik transportasi umum yang akan selalu kita suguhkan gitu. Iya betul, karena aku beberapa kali lihat di postingannya DHKH itu, kalau lihat konten-konten food vlogger yang lain kan dia hanya ngasih, misalkan ini toko soto apa, kemudian hanya lokasinya aja. Tapi kalau dari DHKH itu ada rutenya, Pak Dirto. Ada rutenya. Jadi mereka ini ngasih halte minnya itu ngasih, misalkan kalian bisa naik TJ rute 13 gitu. Jadi kayak teman-teman tuh, teman-teman termasuk aku tuh jadinya nggak terlalu buta banget deh, bingung nih mau naik TJ apa, mau naik Transum apa gitu. Meskipun nanti kan pada akhirnya juga tetap harus mencari itu ya kan, bisa lihat Google lagi, tapi dijelasin sama halte min itu sangat membantu. Iya, itu makanya aku bilang kayak walkthrough gitu Mas. Iya. Panduan main game itu iya. di sini gitu. Turun di halte ini, kemudian kamu nanti bisa lanjut lagi pakai TJ rute apa itu kan, gitu. Video lewatnya jalannya yang ini bisa kelihatan semua. Dan kita itu kalau di HKH itu kan juga setiap habis review kita nggak berhenti kan, kayak kita tetap akan promosiin juga di story atau enggak. Kadang juga kayak postingan misal 5 tahun lalu yang berupa foto atau enggak yang orang mungkin lupa, biasanya kita akan bikinin video lagi gitu. Kayak misal kayak kemarin kita post Steamboat Sukiyaki di Jalan Blora itu kan itu legend ya. Nah itu tuh dulu bentuknya foto 5 tahun lalu. Kita udah lama tuh nggak ke situ, akhirnya kita bikinin video kembali lagi. Jadi postingan semua rekomendasi yang kita post itu nggak cuma berhenti di post udah selesai, nggak. Tetap kita datengin lagi, kita instastoryin lagi gitu. Berarti kalau pas datang kedua kalinya orangnya udah sadar ya? Kadang tahu ini Mas dia. Nah itu yang kadang kita agak kikuk dalam artian udah. Maksudnya kita juga nggak mau kayak dispesialin kayak selamat datang kasih karpet merah gitu, nggak mau. Jadi biasa aja, santai aja gitu. Tapi selama ini pernah ada yang ini nggak Mas, kayak maksudnya mungkin penasaran ya, resto-resto mungkin UMKM itu ada yang pernah nawarin nggak sih ke DHKH kayak mau di endorse gitu? Kasarnya gitu kan? Ada biasanya via DM atau email. Tapi kami selalu bilang ya maaf kita tidak menerima endorsement atau tester atau undangan pembukaan tempat makan, tempat minum. Ya biasanya kita akan kasih itu, dan kita kasih pengertian bahwa kita itu kalau review diam-diam gitu dalam kurung ya. Suatu saat semoga kalau mama kita lewat ya bisa jadi kami review gitu. Tapi kita nggak akan bilang-bilang gue datang ya ke tempat lo, tolong disiapin kayak gitu. Tapi sebenarnya ada berapa sih Mas personilnya gitu yang ngerjain? Cuma berdua doang. Tapi kadang kita kan ada event jalan-jalan sama follower itu. Biasanya kita ada 2 lagi pertemanan aja, ada fotografer sama videografer yang bantu. Kadang kita juga memperkaryakan dari komunitas untuk bantu-bantu event di HKH gitu. Ada komunitasnya gitu. Ada ya, komunitasnya gitu. Banyak itu Mas komunitas. Di Telegram sih sekitar 2000-an ya. Di Telegram 2000-an. Banyak sekali sih. Itu menarik sih, iya. Tapi dari semua pengalamannya Mas Bowo gitu ya, dari halte ke halte terus nyari permata tersembunyi tadi itu, yang menurut Mas Bowo underrated gitu ya di halte mana dan makanan apa Mas? Sebenarnya kalau mama underrated per halte itu ada banyak, tapi yang satu halte tapi ada beberapa rekomendasi itu ada tuh di halte Mampang Perapatan. Itu tuh ada gudeg, buhani, terus berhenti di situ tuh udah bisa makan malam atau makan siang, makan malam di situ gitu. Jadi kayak gudeg buhani, terus ET Bakery, terus ada
warung Padang Mekarjaya, terus ada bakso Malang juga gitu. Jadi dikelilingi permata. Kalau Mama Ben Hill kan orang udah tahu lah ya, satu jalan itu udah enak semua. Terus kalau Mama MRT juga sebenarnya MRT Cipete itu satu jalan juga banyak kan. Iya, itu menarik sih. Mungkin nanti kita bisa cek-cek ya Pak Tirto ya. Boleh. Iya dong, deket sini kan banyak tuh pasti ya. Iya, asik itu. Perlu dicoba ya. Iya. Nih pokoknya besok. siapa tahu ya kita bisa nemu kuliner-kuliner baru gitu yang tersembunyi tadi. Iya, mantap. Oke, ini mungkin bisa beralih sedikit sih Mas Bowo ya ke perkembangan AI gitu kan. Sekarang juga udah teknologi kan semakin pesat gitu ya kan. Terus di dunia kuliner sendiri kalau Mas Bowo melihat dikontekskan dengan perkembangan AI seperti apa sih Mas? Nah kalau itu sih biasanya gini, kalau karena kami kan juga lidah itu kan subjektif ya. Jadi itu yang nggak tergantikan sih kalau maksudnya masa kita berdasarkan AI kita langsung menurut AI enak, menurut kita enggak kan agak susah ya. Jadi kalau di DHKH sih kita akan tetap ya menurut kami enak ya udah gitu. Jadi kita tidak bisa kayak menggantikan sama kita pakai AI gimana mereka merasakan rasa soto atau enggak rasa bakso gitu kan nggak bisa ya. Kecuali kalau Mama gambar atau video mungkin bisa, tapi kayak misal DHK udah 5 tahun dan kayak beberapa orang udah percaya kayak rekomendasi mereka DHKH oke nih dicoba. Nah, itu yang kadang tidak bisa tergantikan sih kepercayaan itu gitu. Lagian AI juga kan nggak punya lidah. Iya, kan tapi kan kita kadang bisa cari ya gimana sih kalau mau tahu rasa soto ini. Bisa. Belum pernah coba rasanya, terus kemudian pakai ChatGPT gitu ya buat nyari tahu apa nih rasanya kayak apa gitu. Ternyata kalau lihat rekomendasinya DHKH itu lebih terpercaya gitu rasanya kayak apa. Iya sih, lebih banyak lebih terbukti dalam videonya gitu kan. Iya betul. Oke. Itu menarik sih. Mungkin nanti kedepannya bisa ini kali ya, kita bisa coba-coba cari-cari kuliner dari ininya DHKH juga. Dan aku lihat juga kan kalau di konten-kontennya DHKH ini nggak cuman makanan, nggak cuman nggak cuman tempat wisata, tapi kan ada spot foto gitu juga ada rekomendasi spot foto gitu. Itu kan kayak ini pengembangan kontennya lumayan juga. Kok bisa mikir kayak gini gitu Mas? Karena biasanya saya kan orangnya visual, jadi kalau lihat sesuatu yang oke itu biasanya saya foto atau saya videoin. Nah biasanya yang ternyata dengan saya ngider keliling Jakarta naik transportasi itu kadang lihat misal di jembatan apa berhenti, ini ternyata view-nya kalau malam bagus ya gitu. Dan itu kita nggak perlu effort banget untuk menuju tempat itu. Sebenarnya itu kalian cuma jalan kaki atau naik transportasi umum aja bisa melihat view itu tanpa harus membayar apa-apa gitu. Jadi itu ada konten-konten, kita bilangnya konten unik dan scanik DHK di Jakarta, dan kalau dilihat itu ternyata ya emang banyak gitu. Kalau kayak misal di stasiun Manggarai kalau sunset itu juga bagus, atau enggak kalau naik MRT turun di Blok M terus jalan di Sambas itu tuh juga kalau dilihat malam-malam itu ada sate, terus asapnya, terus ada MRT-nya lewat, itu kan kayak cinematic universe gitu kan. Jadi selalu ada spot buat melepas kerasnya Jakarta. Iya benar. ternyata Jakarta yang rame ini atau orang bilang wah macet atau apa itu ternyata ada spot-spot yang ternyata dilihat indah juga ya gitu. Gitu ya Mas ya. Asik banget itu. Nah tapi aku penasaran lagi nih Mas sama target audiensnya gitu. Sebenarnya bikin akun DHKH ini udah menyasar target audiens tersendiri gitu nggak sih? Atau kayak orang yang naik transportasi umum itu rata-rata ini menengah ke atas atau menengah ke bawah gitu? Ada nggak ini ngulik soal audiens itu Mas? Kita nggak pernah ngulik, tapi pernah waktu itu ada ITDP aja, NGO tentang transportasi dan kota gitu bilang bahwa memang pengguna transportasi umum itu kebanyakan wanita 70% dan usia 25 sampai 34. Dan ternyata itu adalah mayoritas follower DHKH di situ juga sama match gitu. Kenapa ya? Karena perempuan tuh ternyata yang paling banyak naik transportasi umum gitu. Satu itu, terus dan biasanya yang menentukan kebijakan kalau mau makan di mana itu rata-rata perempuan juga gitu. Tapi kita follower kami itu nggak terbatas di situ, itu mayoritas, tapi ada juga yang di 18 sampai 25 atau enggak bahkan yang ibu-ibu kayak umur 60-an ke atas itu juga ada gitu. Kayak misal
boleh nggak saya ikutan jalan-jalan, geng saya ikutan. Iya, iya. Yang kayak gitu itu ada gitu. Ada ya, Mas? Ya boleh, itu boleh, dibolehin. Nah, kita itu sebenarnya bukan agentur. Nah, itu dia tuh gimana itu. Kita itu bukan agentur, tapi kita selalu bikin event kalau ada sponsornya atau enggak kita biaya sendiri karena kita tidak mau menerima berbayar gitu, nggak mau. Misalnya kita akan adain sendiri kayak ulang tahun DHK, kita bikin undang 5 orang gitu atau enggak ada promosi brand apa yang kita matchin dengan jalan-jalan DHK itu bisa gitu. Kayak contohnya kayak waktu itu ada brand kacamata minus gitu ya. Softline buat penderita mata minus itu kita dicari follower yang bermata minus gitu. Nggak taunya yang bermata plus. Kapan nih gitu. Jadi dari situ kan kelihatan ya bahwa ternyata ya emang span ini follower kami itu banyak gitu. Dan jenjang umurnya itu dari 18 sampai 60-an gitu. Nah, itu tadi bilang dicocokkan dengan DHKH kalau ada brand mau masuk gitu ya. Nah, itu berarti kalau nggak cocok berarti nggak diterima atau? Iya, biasanya kalau memang nggak cocok secara konsep atau secara etiknya nggak cocok, kita nggak terima gitu. Oke. Tadi mungkin masih ngobrolin soal ini target audiens, terus juga tadi ngomongin menengah ke atas, menengah ke bawah. Aku jadi kepikiran kayak masih banyak sebenarnya orang yang berpikir kalau Transum aja ada di kota-kotakan sebenarnya, Mas. Aku sempat denger sih beberapa kali kayak MRT itu diperuntukkan untuk menengah ke atas, tapi KRL itu gitu untuk ya. menengah ke bawah. Itu Mas Bo setuju nggak kayak gitu tuh? Sebenarnya itu karena tarifnya juga kan, karena KRL kan juga flat rate berapa sih 3.500 ya. Sebenarnya MRT kan berdasarkan jarak ya. Kalau DHK sih kami seneng karena kita tuh dikasih banyak alternatif transportasi umum gitu. Kayak misal ya udah naik MRT cepat tapi mahal, tapi daripada misal TJ harganya lebih murah tapi mungkin agak lama gitu ya. Kita sebagai konsumen sih seneng-seneng aja gitu. Gitu sih. Oke. Ini mungkin dari unggahan-unggahannya DHKH gitu kan. Mas Bowo juga akhirnya menghasilkan buku nih Pak Tirto. Oh iya. Iya. Pernah lihat. Iya, harusnya ke bawah ya, lupa nih. Itu tuh judulnya depannya apa tuh, tapi ada dari jalan gitu. Dari judulnya Ngider Makan. Dari halte ke halte. Itu cover bukunya lucu banget aku. Iya, dalamnya juga banyak gambar-gambar. Gambar-gambar ya, ilustrasi sketcher ya. Iya, digambar gitu loh. Iya, jadi kita kerjasama sama Indonesia Food Sketcher itu jadi DHKH, rekomendasinya DHKH tapi info gambar sama petanya, ada petanya juga kan, itu dari Indonesia Food Sketcher gitu. Oke, itu latar belakangnya apa Mas akhirnya memutuskan untuk bikin buku deh gitu? Jadi salah satu anggota Indonesia Food Sketcher Mas Beng itu kayak nyari ada nggak sih akun yang ngebahas tentang UMKM di Jakarta gitu. Terus habis itu follower DHKH membaca itu, terus mention DHKH, DHKH nge-DM, ya udah kita ajak ngobrol. Terus gimana kalau kita bikin buku gitu. Terus ya akhirnya ya udah kita tektokan, diskusi, terus diproduksi Gramedia ya yang produksi. Jadi kita ya udah DHK mempersiapkan teks dan rekomendasinya Indonesia Food Sketcher. Mereka juga datang atau enggak kita kasih foto-foto rekomendasi untuk di sketch, yang akhirnya jadi buku. Gitu. Berarti itu secara mungkin kesimpulannya itu berisi soal apa Mas? Daftar makanan kasih. Iya, rekomendasi DHKH dari di DKI Jakarta, dari Jakarta Utara, Selatan, Timur, Barat sampai pusat gitu. Tidak semua, hanya ada sekitar 40-an ya rekomendasi DHK di buku itu gitu. Oke, itu menarik sih, mungkin kapan-kapan bisa baca ya. Tadi baca dong. pengen beli sih. Iya, harusnya bawa ya. Itu kalau dilihat makanan-makanan Indonesia semua tuh. Oh, berarti setiap halaman ada ilustrasi makanannya, Mas? Ilustrasi sama petanya. Minumannya juga digambar kok, aku lihat ada. Iya, covernya kan ada nasi liwet teteh itu ya. Iya, betul, nasi liwet. Iya, keren tuh. Jadi emang yang datang idenya malah dari yang gambarnya dulu ya Mas ya. Kayak mau bikin nih nanya dulu ada nggak akun, tapi idenya diskusi bareng sih. Idenya diskusi bareng. Kedepannya ada pengen bikin buku lain nggak Mas? Kedepannya belum tahu nih karena fokus ya kita gitu. kita kan ya itu tadi kita berdua doang, jadi fokus untuk bikin konten sosial media dulu gitu.
Mungkin buku keduanya Permata Halte kali. Permata Halte, Permata tersembunyi. Ya semoga ya nanti ada buku kedua gitu, karena kan tidak semua yang rekomendasi DHK masuk di buku itu. Oke. Tadi disebut Mas Bowo sempat nyebut kalau punya event. Sebenarnya bukan event sih, kayak itu acara rutin gak sih Mas, ngajak hal teman untuk kulineran terus Iya, juga berpetualang bareng iya, gitu ya. Itu ada ininya nggak kayak kriterianya untuk memilih teman-teman yang akhirnya akan diajak ikut. Jadi sebenarnya gini, awalnya itu DHKH dibikin adalah biar kalian atau follower DHKH teman itu bisa jalan sendiri berdasarkan rekomendasi DHKH. Karena ya sebenarnya itu gampang kan, kayak kita mau ke Blok M, mau misal ke Soto Cak Soleh gitu, gampang banget, tinggal pintu keluar A terus jalan. Ternyata itu mereka itu pengen kayak diarahin gitu loh, ayo jalan bareng, nggak ada temennya yang kayak gitu. Akhirnya ya udahlah, gimana ya caranya. Satu, kita bukan agentur yang dibayar atau nggak tur walking tour, bukan. Tapi ya udahlah, satu ya udah kita bikin kalau ada sponsor gitu. Kedua, kalau memang ada hari khusus kayak misal ulang tahun DHKH, atau sempat kita waktu itu bikin waktu memperingati Hari Bahasa Isyarat Internasional, kita gandeng teman tuli juga untuk ngajarin bahasa isyarat ke follower DHKH yang kayak gitu. Itu ada kriterianya, biasanya kita pasang sih kita nggak bisa kayak daftar terus ayo diajak, nggak. Biasanya kita pasang di post, bikin kuis pertanyaan, nanti komen, nanti dipilih. Hadiahnya itu. Hadiahnya kalian dapat jalan-jalan sama DHKH gitu. Itu biasanya kalau mama di DM tuh kayak seneng banget, atau nggak bisa kita tanya gimana dapat DM menang, wah jerit-jerit di kantor ya kayak gitu. Itu aja sih rebutan kali ya. Aku ikutan ntar kalau dibikin lagi. Boleh. Ya, DHKH ya, siapa tahu. Boleh dong ikutan kalau ada kuis. Dalam waktu dekat ya. Mas ada nggak kuis-kuis? Ada buat nanti ulang tahun DHKH ke-6 itu ada kuis. Kapan itu rencananya? Februari. Sebelum bulan puasa. Bulan puasa juga akan ada pas event. Pas Valentine. Enggak. Pas ya kalian itu banyak loh yang di Twitter itu banyak yang bilang aku itu pengen ngedate ala DHKH, jadi pacaran tapi sambil naik transportasi umum. Itu ada juga. Boleh dibikin bukunya Mas. di rekomendasi tempat-tempat untuk ngedate gitu kan. Di bukunya itu ada satu hal teman kami yang menikah gara-gara dia waktu itu posting di DHKH, mention kami, kita retweet di DM sama si cowoknya, terus akhirnya kenalan, menikah, punya anak 2 sekarang. Cerita itu ada di bukunya situ. Jadi kalau mama cerita-cerita seru tuh banyak banget sih. Iya. Berarti aplikasi ngedate udah bisa tergantikan. Kontak jodoh. Bisa kontak jodoh DHKH. Iya bisa itu Mas. Soalnya kadang kan kalau mau ngedate juga kan mana nih? Bingung terserah. ya? Iya. Dan sebenarnya bisa loh seharian loh. Kalau di Jakarta itu seharian bisa dan nggak, bingung mau kemana lagi nih gitu. Kalau di Jakarta itu lo dari pagi, siang, sore, malam seharian tuh bisa. Full gitu ya. Full dan naik TJ keliling. Kan kalau naik TJ keliling nggak keluar bisa cuma 3.500 itu juga bisa gitu. Cuma naik TJ aja gitu. Seru-seru. Ya. Ini tapi kan selain ngajak teman-teman hal teman untuk ngider nyari makan gitu, Pak Tirto kan DHKH juga suka ngasih merchandise biasanya ke teman-teman hal teman gitu. Nah itu ada rencana untuk dijual nggak? Merchandise itu biasanya buat hadiah kalau pemenang kuis pas jalan-jalan. Biasanya kita ada tote bag tuh, tote bag DHKH. Kita rencananya memang mau menjual. Ini boleh disebutin tokonya, nanti dijual di mana nggak atau gimana? Boleh aja, boleh nggak sih disebut jualan? Jadi nanti kita itu akan kerjasama. Jadi di toko kopi tuku di Duku Atas itu nanti kita akan jual tote bag sama Imani DHKH di situ. Jadi orang bisa beli di situ. Biasanya sebelumnya dulu kita pernah jualan online, tapi habis itu kita stop. Terus habis itu ya udah tahun ini kita jual lagi nih karena banyak banget yang pengen tote bag di HKH itu loh. Paling laris itu ya. Paling laris ya, sama Imani logo DHKH gitu. Iya, itu mungkin nanti merchandise-nya yang cocok sama orang yang suka jalan-jalan. Iya benar, kayak tote bag terus Imani kan cocok ya. Ngeting tap itu ya. Asik banget itu. Ya, tapi kalau misalkan untuk desain merchandise sendiri biasanya dari mana? Kalau ini dari kami juga, kita juga kalau kayak tote bag itu, kita beli kainnya di Pasar Majestic, terus kita jahitin di Pasar Ben Hill, jadi benar-benar memperdayakan UMKM gitu. Kalau teman-teman hal teman itu
nyalurin ide juga nggak untuk mungkin merchandise? Atau Enggak sih, bikin biasanya cuma Min bikin ini, bikin itu, tapi kadang kita mikir kalau mau misal kayak tumbler atau payung udah banyak ya, tapi yang istilahnya yang esensial tuh menurut kami saat ini tote bag sama Imani sih gitu. Tote bag sama Imani. Oke, luar biasa sih. Sebenarnya emang nggak cuma soal makanan ya, tapi juga soal rute gitu, soal halte, MRT. Sama filosofinya itu benar-benar dijaga, kayak tadi mau bikin tote bag aja ini ngambil sendiri dari masing-masing ya. Memberdayakan karena UMKM. kalau aku lihat juga memang tujuannya kan untuk mengkonekkan kan UMKM dan juga Transum. Iya. Gitu. Kalau dari Mas Bowo, harapan untuk Transum kita ke depannya seperti apa? Kalau dari aku sih melihat Jakarta juga makin bagus ya, jalurnya juga makin banyak, terutama TJ, terus next kita juga ada MRT gitu ya. Harapannya sih ya semoga lancar ya pembangunan transportasi umum ini di Jakarta dan bisa mendatangkan turis, nggak hanya turis lokal tapi turis internasional juga buat Jakarta. Iya. Tapi mungkin masalah apa sih yang masih dilihat di soal persoalan transportasi di Jakarta gitu, apalagi mungkin kalau bicara soal keinginan masyarakat untuk jalan kaki, naik transportasi umum mungkin bisa dibilang masih kurang gitu ya. Nah itu Mas Bowo melihatnya seperti apa? Apa yang masih perlu diperbaiki? Mungkin beberapa kayak misal kalau kayak TJ itu kadang jam kedatangan aja kadang agak telat gitu. Tapi menurut aku sih nggak parah-parah banget ya, udah makin bagus sih gitu. Terus kayak MRT juga jadwalnya kalau pas jam pulang kantor juga biasanya jedanya 10 menit, jam pulang kantor 5 menit itu jadi cukup bagus sih menurut aku gitu. Kalau di AK tuh ya menikmati apa yang ada aja sih gitu. Tapi mungkin bukan minatnya kita yang rendah ya, tapi mungkin kita melihat infrastrukturnya juga yang masih belum baik gitu kan, masih belum memadai untuk kita bisa berjalan kaki gitu. Iya, sama ini juga kan kayak waktu itu kan sempat ada tuh halte yang kabarnya mau ditutup gitu kalau nggak salah. Oh iya, itu yang nggak jadi ditutup akhirnya. Itu dari tim DHKH sendiri. Kalau kami sih ya berharap itu nggak ditutup karena satu itu memberi kayak pilihan lah gitu. Kita sebagai pejalan kaki dan orang naik transportasi umum harus dapat banyak pilihan gitu. Karena kan dipilih kalau misal TJ jalur 1 sama MRT walaupun sama-sama, tapi kan beda ya, satu harganya 3.500, satu fluktuatif gitu. Tinggal dipilih aja mau naik TJ murah tapi agak lama atau enggak naik MRT gitu. Kami sih itu benar-benar diuntungkan sih sebagai pengguna transportasi umum di Jakarta, itu benar-benar diuntungkan dengan pilihan itu. Jadi kalau ditutup sih ya sayang aja, tapi ternyata enggak kan gitu. Soalnya juga halte-haltenya udah bagus-bagus kan halte TJ-nya. Ada ikut demo atau menyuarakan gitu nggak? Kita kalau dilihat lempeng di sosial media. Di Twitter juga kita juga ya gitu-gitu aja gitu. Oke. Ini mungkin untuk dari halte ke halte ada proyek ke depan nggak? Sedang memplanning apa gitu? Sebenarnya tetap kita akan dibanding tahun lalu mungkin kita akan lebih sering review, maksudnya UMKM tetap misal kalau tahun lalu seminggu sekali postingnya, sekarang mungkin akan lebih diperbanyak aja sih gitu. Terus juga tetap akan dekat dengan follower dengan adanya event yang kayak gitu. Terus kita kan juga ada halte trip kan, ada kayak nge-review kota lain. Kota lain itu memang ada beberapa kota di Indonesia yang transportasi umumnya udah mulai bagus ya, kayak Semarang tuh Trans Semarang kan juga bagus. Iya, Semarang udah mulai bagus. Itu juga biasanya kita review, sama sih tetap dengan makanan UMKM dan yang menarik di kota itu aja gitu. Ada ini nggak Mas, keinginan untuk pergi mengelalang buana ke kota-kota lain gitu selain Jakarta? Udah ada dengan halte trip itu. Dengan halte trip kan kita juga ada kalau dilihat tuh akunnya ada misal Semarang, terus Surabaya, Malang, Bandung, Jogja ada. Dan di luar negeri juga kan kita sempat review liputan ke Olimpiade juga gitu. Karena benar-benar apa yang kita suka aja sih gitu. First emang yang kita suka, baru kalau kita suka kita post gitu. Tapi kalau misalkan untuk kulinernya, apakah nanti akan merambah juga untuk makanan-makanan dari luar negeri gitu yang akan di-review? Nah, itu tuh susah agak kalau makanan. Kita sebenarnya di DHKH juga nge-review makanan luar kan, kayak warung SCI yang Thailand di warung masakan Thailand. Menurut kami itu enak banget. Jadi itu saking enaknya Thailand itu Mas, berarti. Dan warungnya itu juga warung kecil yang cuma mejanya cuma 5, bukan warung gede, restoran gede.
itu kita review sampai 3 kali untuk akhirnya memutuskan oke ini layak di DHKH gitu. Ya boleh lah, kalau waktu itu juga ada di Tebet masakan Vietnam po. Menurut kami juga enak kita, dan ukurannya warungnya kecil itu ini layak nih masuk DHKH gitu. Ini kalau penasaran sih, kriteria itu berarti ya harusnya. Iya ya. Kriteria ini layak apa enggak ya, penasaran. Sebenarnya kalau mama kita jabarin semua di itu jadi nggak seru ya gitu. Biar orang menilai ini layak nih DHKH, ini DHKH banget itu gitu. Biar mungkin aku penasaran sih kayak UMKM Indonesia di luar negeri itu apakah nanti kedepannya juga akan tersorot gitu. Oh iya, sempat kita kan di waktu banyak liputan juga, Olimpiade Paris itu kita sempat ini review satu warung Indonesia di Paris, namanya apa sih lupa aku, ada nanti kita di Paris. Itu ada mie ayam, bakso, jadi semuanya itu dalam satu warung kecil juga gitu. Oke, sip, luar biasa. Pak Tirto masih mau nanya-nanya lagi nggak? Apa lagi ya? Apa lagi? Permata tersembunyi. Permata sih ya. Apa udah cukup? Udah cukup sih kayaknya. Oke, mungkin terakhir kita tutup harapannya Mas Bowo untuk DHKH beberapa tahun ke depan melihat seperti apa? Ya, semoga kita akan tetap fokus di review, mempromosikan UMKM, sama mengajak orang untuk naik transportasi umum di Jakarta gitu. Sama berharap Jakarta itu jadi tujuan wisata, nggak hanya turis lokal tapi juga turis internasional. Oke, ini mungkin nanti dengan podcast sama Mas Bowo bisa lebih menambah pengetahuan kita ya soal pergi-pergi naik transportasi umum, makan kuliner Indonesia gitu kan. Teman-teman yang nonton dari luar negeri juga mungkin bisa tiba-tiba langsung datang ke UMKM Indonesia di luar negeri. Panduan petualangan UMKM. Karena biasanya kalau mama nggak pernah naik transportasi umum, bisa dicoba pas weekend gitu, naik jalur 1 atau naik MRT gitu. Coba aja. Buat beginnernya ya Mas. Iya, sempat di DM dulu waktu di awal tuh, ada orang yang bilang saya 30 tahun hidup di Jakarta, akhirnya mau nyobain TJ gara-gara baca postingan kamu yang kayak gitu tuh ada dulu. Iya. Itu bisa menjadi penggerak. Inspirasi ya, berarti cukup menginspirasi sekali nih. Wah, luar biasa nih kita. Nggak kerasa ngobrol sama Mas Bowo, seru ya Pak Tirto. Oke. Terima kasih buat Mas Bowo sudah menyempatkan hadir ke kantornya Tirto. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah menyaksikan The Chapter. Terima kasih teman-teman. Saksikan terus program The Chapter, jangan lupa follow, like, dan komen, dan juga subscribe yang banyak ya untuk setiap postingannya The Chapter di Tirto lagi. Dadah, sampai jumpa, sampai bertemu lagi.